Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Doni Aryansah, NIM 120161112 kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Adi Musalim SE MM CPH CMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video record ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan sebagai tugas UAS. Yang bagian A, tentang aktivitas di Zoom. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Untuk melalui perkuliahan dalam Zoom 12 pertemuan. Lalu alasan saya hadir dalam kuliah tersebut karena sudah kewajiban sebagai mahasiswa untuk aktif dalam perkuliahan guna menunjang aktivitas perkuliahan. Lalu apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video recordkan. Saya sudah melakukan video record dari materi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Adapun materi-materi yang saya bahas antara lain: yang pertama, Customer Relationship Management; yang kedua, perilaku konsumen; yang ketiga, loyalitas pelanggan; yang keempat, ekuitas merek dalam Islam. Selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal di diskusi di kelas Zoom? Jika iya, soal-soal apa yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Saya kurang aktif dalam menjawab soal-soal di dalam kelas Zoom, tetapi saya lebih mendengarkan materi yang mereka bahas saja. Bagaimana kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester? Manfaat apa yang Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Bagaimana Anda menerapkan ilmu yang sudah Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Manfaat yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ialah bahwa Islam tidak juga mengajarkan kita tentang larangan-larangan dalam akhlak dan kaidah, tetapi juga mengajarkan kita tentang larangan dalam muamalah atau bisnis. Hal ini, Islam merupakan agama yang syumuliyah atau sempurna. Islam dikatakan agama yang sempurna karena Islam merupakan agama penyempurnaan dari agama-agama sebelumnya, serta merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang terkait akidah maupun muamalah. Nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Berikan argumentasi dan bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai yang Anda harapkan. Untuk nilainya sendiri, saya berharap apa yang saya kerjakan selama mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Bagian B, pertanyaan ini berkenaan tentang teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Yang pertama, coba saudara bacakan surah Ar-Ra'd ayat 21, surah An-Nisa ayat 29, 58 dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya. Yang pertama, surah Ar-Ra'd ayat 21 yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Makna yang terkandung dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 adalah mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan mereka dan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa mereka sedikit pun. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 9.
yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 9 ialah bahwa orang mukmin diingatkan juga agar tidak meninggalkan keturunan yang melarat atau lemah dikala ditinggalkan wafat orang tua. Karena itu, orang tua harus mempersiapkan generasinya dengan baik, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 29 yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Makna surah An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Yang keempat, surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Makna surah An-Nisa ayat 58 ialah sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu, dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan objektif bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka, dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian, lagi Maha melihatnya. Hubungan kedua surah tersebut dengan customer relationship management ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada kita untuk mendorong manusia dalam melakukan bisnis. Dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk agar kita berbisnis dapat menciptakan hubungan yang harmonis, saling ridho dan tidak gahar, dan saling jujur. Rasulullah telah menunjukkan dalam berbisnis apapun mengajar kita untuk lebih mengutamakan pelanggannya. Coba saudara jelaskan konsep customer relationship management dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep CRM dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Dalam konsep Islam, customer relationship management berkonsentrasi kepada apa yang dinilai pelanggan, karena perusahaan yang harus melakukan peningkatan nilai terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Salah satunya dengan memberikan pelayanan terbaik yang membuat pelanggan semakin loyal sehingga terciptalah hubungan yang baik dengan pelanggan. Jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Untuk manfaat CRM yang pertama mengurangi biaya. Adanya keterikatan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan membawa berkah yang bagi biaya operasional, sebab target pasar targetnya sudah pasti, sehingga paham mengenai bagaimana menentukan metode yang tepat dalam melakukan promosi. Yang kedua, mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan
informasi pelanggan baik dari call center, website maupun melalui staf pemasaran produk. Sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Ada 4 dimensi CRM, diantaranya 1. Identitas pelanggan, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan sesungguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Yang keempat, pengembangan pelanggan bisa dimaksud dengan memfasilitas pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Bagaimana faktor pribadi memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Bagaimana sikap konsumen memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Sikap konsumen yang mempengaruhi perilaku pembeli konsumen ini adalah budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembeli konsumen. Keputusan pembeli konsumen merupakan proses di mana konsumen membeli dan mengevaluasi produk atau jasa. Seringkali konsumen mempertimbangkan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhannya dalam proses kebutuhan pembelian tersebut. Jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Yang saya ketahui sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran perlu ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengembangan ilmu ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran mempunyai peluang yang sama dengan pengembangan keilmuan lainnya, salah satu perilaku konsumen. Coba Anda baca surah Asy-Syu'arah 181 sampai 103, surah Al-Anbiya 105, dan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10. Jelaskan arti dan isi kandungannya. Yang pertama surah Asy-Syu'arah ayat 181 sampai 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wala tabkhasun nasa ashya'ahum wala ta'syaw fil ardi mufsidin. Isi kandungannya yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbanglah yang lainnya, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia serta melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua surah surah Al-Anbiya ayat 105.
yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yauma nazwis auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikri annal ardo yarisuha ibadiyas saihun. Isi kandungan dari surah tersebut adalah, dan sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam kitab suci sebelumnya pasca ditulis dari Lauhul Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang solih, yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi perkara yang mereka larang melakukannya. Mereka itu adalah umat Muhammad. Terus yang ketiga, surah Ad-Duha ayat 8-10 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa wajadaka ailan fa'akhna wa fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Makna dari ketiga ayat sendiri menjelaskan mengingatkan manusia tentang larangan menghina anak yatim dan menghardik orang yang minta-minta. Surah ini juga memperingatkan manusia untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sedangkan ekuitas merek adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif dimaksud. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dan dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungan ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Surah yang mendukung dari pernyataan tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 31. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa'allama adama al-asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Isi kandungannya menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 31 merupakan sebuah petunjuk di mana Allah menyebut kemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat
atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak ketahui oleh bangsa lainnya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Pertama, faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Berikut ini adalah beberapa peranan yang dimainkan oleh kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok, referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor-faktor individu. Adapun faktor ini meliputi yang pertama, motivasi. Motif yang ada pada seseorang yang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Jadi motif bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena dapat disaksikan. Yang kedua, nilai adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga, persepsi atau pengamatan adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Yang keempat, belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku konsumen individu yang bersumber pada pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajari. Yang kelima, kepercayaan adalah gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan, opini, dan atau kepercayaan. Yang keenam, sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Yang ketujuh, kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Yang kedelapan, citra diri, menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan sebagainya. Buka dan tonton link ini dan jelaskan apa topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan oleh pembicara dalam video tersebut. Topik yang mereka bicarakan adalah proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian, yang mana keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Demikianlah dari saya. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.